Bethesda. Kami peduli pada setiap jiwa, siap mengajarkan kebenaran firman-Nya. Jalan di depan sungguh terlihat nyata. Mari bersama menyatakan kerajaan-Nya. Bersama Yayasan Bethesda, mari kerjakan keselamatan. Beritakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Ini bukan pilihan, tapi ini panggilan. Bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Bersama Yayasan Bethesda, mari kerjakan keselamatan. Beritakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Ini bukan pilihan, tapi ini panggilan. Bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Gue lebih keras lagi katakan Shalom. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati dan bersuka cita. Saya mau tanya dulu umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, seberapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Belum semuanya, seberapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Saya percaya semua mengalami kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kalau kita kuat sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah dan dengan disertai perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Buat anugerah-Mu yang terlalu amat besar dalam hidup kami. Sehingga Engkau berikan semua yang ada padamu, nyawa-Mu, tubuh-Mu, dan darah-Mu menyucikan setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada, Engkau bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Dan saat kami menyembah memuji-Mu, saat itu juga kami menerima kuasa dan Engkau melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga yang lemah mereka berkata aku kuat, mereka yang sakit mereka berkata aku sembuh. Dan mereka yang tidak punya pengharapan mereka berkata aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang ajaib, aku punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami buka hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Dan kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan kami, ini anak-Mu Tuhan. Di dalam satu nama yang besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Boleh sama-sama kita katakan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Mari arahkan hati kita. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Nikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kasih Tuhan sungguh mulia. Amin. Tulus dan sempurna mengasihiku, mengorbankan
pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita mau katakan dari awal, kasih Tuhan, si Tuhan sungguh mulia, amin, tulus dan sempurna mengasihi. Katakan pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga. Katakan sekali lagi, kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, amin, tak seperti cinta, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi, lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan sekali lagi, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas dunia. Dari dalam lubuk hati kami, hatiku, ku sujud. Sekali lagi, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya rindu jemaat-jemaat Tuhan boleh katakan, terpujilah, terpujilah. Dari dalam lubuk hati kami, amin, ku sujud dan berterima. Sekali lagi, terpujilah ditinggikan di atas pujian. Sekali lagi, boleh dengan lembut katakan, dengan sungguh, dengan iman percayamu, terpujilah. Di atas
Katakan sekali lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas puji dari dalam lubuk hati kami. Hatiku ku sujud dan terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Katakan dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan sekali lagi kita boleh bersama-sama katakan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai yang lebih lagi. Mari sembah Dia pagi hari ini. Mari mau menyembah Tuhan, yang mau bermazmur bagi Tuhan, bermazmur. Sembah Dia lebih lagi. Saya percaya Engkau hadir di tempat ini. Biarkan Roh Kudus bekerja di tempat ini, memenuhi, mengalir, berhembus di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami buka hati kami, terbuka di hadapan Tuhan. Karena dengan hati yang terbuka dan dengan kerendahan hati, hadirat-Mu akan nyata Tuhan lebih lagi. Mari sembah Dia lebih lagi. Kita sembah Dia lebih lagi. Terima kasih. Mari sembah Dia lebih lagi. Gak usah lihat kiri kanan saudara. Mari nikmati kasih Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi pagi hari.
hari ini kami mau lebih lagi Tuhan. Biar segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Boleh sama-sama kita katakan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Lebih lagi angkat suaramu. Sekali lagi, segala puji, segala hormat, segenap hati kami. Boleh lebih lagi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku terimalah. Katakan, bukan kehendak kami Tuhan, namun kehendak-Mu. Katakan, namun kehendak-Mu. Oh, hidupku bagiku, Kau indah, Kau mulia, menyenangkan-Mu. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita Tuhan. Kami siapkan hati kami lebih lagi, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji-muji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap bersorak-sorai, boleh sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Boleh kasih salam kiri kanan, mari kita berfellowship. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Haleluya, mari kita mau lebih lagi pagi hari ini. Kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang, amin. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Mari kasih tepuk tangan lagi, luar biasa, haleluya.
Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita mau katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, haleluya. Katakan, Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita mau katakan lagi lebih. Katakan dari awal, lebih dari pemenang. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Sekali lagi kita mau katakan dari awal, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Sama-sama katakan, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Saya mau dengar jemaat-jemaat Tuhan katakan lebih keras lagi suaranya, sama-sama. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Sekali lagi, lebih lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Lebih dari, sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita lebih dari apa? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak yang diberkati, yang bersuka cita. Saya percaya semua diberkati Tuhan, amin. Kita panggil anak sekolah minggu sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Silakan. Oh, boleh Kak Desra nanti doakan anak sekolah minggu.
Boleh jemaat-jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita boleh tumpangkan tangan kita kepada anak-anak sekolah minggu. Dan akan didoakan oleh Kak Desra. Silakan Kak. Terima kasih Kak Desra dan juga Ibu Sekolah Minggu. Saya persilakan anak Sekolah Minggu kembali lagi ke tempatnya. Sambil menunggu anak Sekolah Minggu masuk ke dalam Sekolah Minggu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami duduk diam tenang di dalam hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan Pak Elisa Daniel. Biar firman-Mu tidak terbuang sia-sia pagi hari ini, tapi tertanam berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami dan kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membahas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sama-sama katakan, sungguh besar. Amin. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita mau katakan dari awal sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang katakan Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian
bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Katakan terlalu dalam. Nyanyikan pujian penyembahan pagi hari ini sebagai doa kita. Naikkan syukurmu pagi hari ini. Indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sekali lagi kita mau katakan, sungguh indah, sungguh besar. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Tentang tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Satu pernyataan yang jujur yang keluar dari hati yang mencintai Tuhan. Menyadarkan kami betapa indahnya hadir-Mu di dalam hidup kami. Kami yang tadinya orang berdosa, tetapi oleh karena pengorbanan-Mu Yesus di atas kayu salib, sehingga setiap tetesan darah-Mu bagi kami, itu mengampuni setiap salah dosa kami. Itu yang memulihkan keberadaan hidup kami. Dan sebagai bentuk respon positif kami, sebagai bentuk ucapan syukur kami melangkah dari setiap rumah-rumah kami untuk ada di dalam rumah-Mu. Sebagai bentuk bahwa kami berterima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk pemulihan yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Bahwa kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu, betapa besar. Bahkan Engkau tidak menilai seberapa gelapnya masa lalu kami. Engkau tidak menilai seberapa kelamnya hidup kami. Seberapa merahnya kejahatan yang kami lakukan. Tetapi Engkau menempatkan kami menjadi orang-orang pilihan. Engkau menempat kami menjadi permata-permata hati-Mu. Dan kami mau berkata kepada Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan.
Terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap perbuatan baik-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah dengan apa yang kami nikmati hari ini, kami kembalikan untuk memuliakan nama-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Dan setiap kata dari firman-Mu itu cukup untuk kehidupan kami, menuntun perjalanan iman kami. Firman yang mengubah hidup kami, firman yang menuntun kami, firman yang menerangi perjalanan kami. Firman itulah yang akan kami dengar pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siapkan hati yang terbaik untuk Engkau berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya bisa lebih kuat dari ini Saudara. Shalom. Sekali lagi bisa katakan shalom. Oke, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini bisa ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Ini minggu pertama di bulan yang baru dan dipastikan bahwa minggu yang pertama di bulan yang baru ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Yang setuju bisa katakan amin Saudara. Yuk kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dari ayat yang ke-28. Sebuah pertanyaan yang seringkali diperdengarkan kepada kita, kenapa kita ada di dalam dunia ini? Mengapa saya dilahirkan dari sebuah keluarga A, B, C, dan D? Mengapa saya harus bekerja di salah satu perusahaan? Mengapa saya ada di gereja ini? Mengapa dan mengapa? Ada sebuah pertanyaan yang seringkali berkecamuk di dalam hati kita dan kita tidak menemukan sebuah jawaban. Dan pada akhirnya kita mulai kehilangan tujuan hidup. Yang pada akhirnya kita kehilangan arah, yang pada akhirnya kita kehilangan tuntunan. Itu sebabnya kita mau kembali lagi kepada apa yang Tuhan rancangkan buat hidup saya dan saudara. Kejadian pasal yang pertama dari ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita tahu persis ketika Allah menjadikan Adam dan Hawa adalah satu makhluk yang paling istimewa. Dengan kata lain bahwa manusia adalah makhluk sempurna. Manusia adalah hasil ciptaan Allah yang paling sempurna. Bahkan manusia diciptakan pada akhir dari penciptaan Tuhan. Allah menciptakan segala sesuatunya lebih dulu. Allah menciptakan alam semesta baru ditempatkan setelah segala sesuatunya sudah diciptakan oleh Allah. Baru Allah menciptakan manusia. Dengan kata lain bahwa manusia menjadi sentral dari hasil ciptaan Allah yang paling mulia. Bahwa manusia merupakan hasil kesempurnaan karya Allah. Puncak kesempurnaan karya Allah ada di dalam hidup manusia. Sehingga ketika Allah menjadikan Adam dan Hawa, ada satu mandat, ada satu tugas, ada satu tanggung jawab, ada satu kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia. Berita baiknya adalah Allah tidak menuntut manusia hanya percaya kepada Dia, tetapi Allah memberikan kepercayaan kepada manusia. Sesuatu yang luar biasa. Biasanya kita akan percaya kepada sesuatu yang sifatnya lebih besar. Tidak salah dan harus kita percaya kepada Allah. Tetapi justru sebaliknya Allah memberikan sebuah kepercayaan yang besar kepada manusia. Sehingga dikatakan Allah memberkati mereka. Kata memberkati mereka dalam terjemahan yang lain katakan Allah merestui mereka. Allah memberikan sebuah tanggung jawab kepada manusia untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan dan berkuasalah. Ada 3 bagian di sana dikatakan. Saya garis besarkan saja bahwa itu merupakan pelipat gandaan. Tidak hanya melipat gandakan dari apa yang
miliki dari apa yang dipercayakan. Tetapi dikatakan berkuasa dan taklukan atau taklukan dan berkuasa. Diterjemahkan yang lain adalah kelola dengan baik. Manage dengan baik. Tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia adalah melipat gandakan dari apa yang Tuhan percayakan. Bagian yang kedua adalah bagaimana saya dan saudara memanage, mengelola sedemikian rupa dari apa yang Tuhan percayakan. Dan inilah tujuan saya dan saudara ada di dalam dunia. Seperti Allah memberikan sebuah kepercayaan kepada manusia, maka hari ini juga Allah memberikan kepercayaan buat saya dan saudara untuk melipat gandakan dari apa yang Tuhan percayakan. Kita paham betul bahwa setiap manusia memiliki sebuah tujuan. Dan setiap apa yang Tuhan kerjakan pasti ada sebuah tujuan. Allah tidak mengerjakan segala sesuatunya dengan asal-asalan. Tetapi segala sesuatu yang Allah kerjakan untuk sebuah tujuan. Dan setiap tujuan yang Allah capai adalah hanya untuk kemuliaan. Bukan bicara tentang kepuasan diri kepada manusia, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya dikembalikan lagi, apa sih tujuan saya dan saudara di dalam gereja ini. Mengapa saya dan saudara beribadah pagi hari ini? Dan mungkin saudara juga bertanya, mengapa saya harus dilahirkan dari sebuah keluarga A, B, C, D, E, F, G. Dengan berbagai macam latar belakang. Seringkali ada satu penolakan, kenapa saya nggak dilahirkan di London, kenapa saya nggak dilahirkan di Amerika, kenapa saya nggak dilahirkan di Australia dari keluarga A, B, C, D. Dengan jumlah kekayaan sekian. Kenapa saya harus dilahirkan dari keluarga cukup menderita. Gitu ya. Bukan cukup bahagia, tapi cukup sedih, cukup menyedihkan, cukup menderita. Berapa banyak orang mulai menolak keberadaan hidupnya dia. Seringkali pada akhirnya kita berkata, kayaknya saya tidak ditakdirkan untuk ada di dalam dunia ini. Saya mungkin sebagai korban dilahirkan ke dalam dunia ini. Ada satu penyesalan, padahal dibalik dari semua yang terjadi, Allah memiliki sebuah rancangan. Rancangannya apa? Kembali kepada panggilan manusia, kembali kepada rancangan Tuhan. Mengapa Allah menciptakan manusia? Tujuannya supaya manusia mampu melipat gandakan dari apa yang dipercayakan. Dan tidak hanya melipat gandakan, tetapi Tuhan bilang, mari manage, atur sedemikian rupa. Dari apa yang Tuhan percayakan. Saya percaya setiap manusia diberikan talenta. Tidak ada satu manusia yang dilahirkan ke dalam dunia yang tidak memiliki talenta. Yang pasti saudara, di dalam diri manusia, yang pertama saudara, di dalam diri manusia dikatakan ada gambaran diri pribadi Allah. Itu yang pertama saudara. Dengan kata lain, di dalam diri manusia ada potensi ilahi. Di dalam diri manusia ada potensi ilahi. Kenapa? Karena jelas Alkitab katakan mari kita membuat manusia menurut rupa dan gambar Allah. Dengan kata lain bahwa manusia adalah presentatif kehadiran Allah di muka bumi. Dengan kata lain bahwa Allah memberikan satu DNA pribadinya di dalam hidup manusia. Ada potensi ilahi di dalam diri manusia. Yang kedua, Kejadian pasal yang kedua dari ayat yang ke-7 dikatakan Allah menghembuskan nafas hidupnya. Dengan kata lain bagian hidup Allah ada di dalam hidup manusia. Saya bulatkan bahwa di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara ada potensi ilahi yang besar. Tetapi seringkali kita tidak menyadari. Kita lebih banyak melihat berbagai macam kekurangan dan kelemahan kita. Kita lebih banyak melihat betapa sulitnya hidup ini. Kita dipengaruhi oleh situasi, keadaan di sekitar kita. Kita berjalan dari apa yang kita dengar. Kita berjalan dari apa yang kita lihat. Kita terpengaruh dari apa kata orang. Kita terpengaruh oleh karena situasi keadaan yang menekan kita. Sehingga kita lupa bahwa di dalam diri kita ada potensi ilahi yang besar. Bahwa di dalam diri kita ada kekuatan ilahi. Bukankah Tuhan sendiri yang berkata dalam Pemazmur, bersama dengan Tuhan. Apa saudara? Kita lakukan perkara yang besar.
kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi seringkali iblis mulai meracuni pikiran kita. Iblis menaruh benih keraguan-raguan. Iblis seakan-akan merampas potensi yang ada di dalam diri kita. Kita melihat kepada diri kita, kelemahan, kekurangan, dosa, kesalahan. Dan seringkali itu menjadi belenggu seperti rantai yang tidak terputuskan. Padahal Tuhan punya rancangan yang besar untuk hidup manusia. Allah memiliki rancangan yang besar untuk hidup saya dan saudara. Supaya kita bisa melipat gandakan. Dan ini mandat pertama yang Allah berikan untuk kelangsungan hidup manusia. Tetapi apa yang terjadi saudara? Iblis memutarbalikkan rancangan Tuhan di dalam diri manusia. Iblis menaruh pemikiran-pemikiran yang salah. Iblis menaruh katakan kalau engkau makan buah ini engkau akan sama seperti Tuhan. Dan pada akhirnya manusia senang apa yang dilarang itu juga yang dilakukan. Dan apa yang terjadi konsekuensinya? Manusia harus keluar dari Taman Eden. Tapi apa rancangan Tuhan gagal? Enggak saudara. Mandat keselamatan itu tetap Tuhan taruh kepada hidup manusia. Maka setelah kegagalan hidup manusia, dari satu kegagalan demi kegagalan, Allah menemukan satu pribadi. Kejadian pasal yang ke-6, dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Lalu Nuh melakukannya semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ketika setelah dari zaman Adam, maka kejahatan manusia semakin hari semakin jahat. Dari sekian banyak generasi, Alkitab memberikan sebuah catatan hanya satu orang yang bergaul karib yang bernama Henok. Henok berusia 365 tahun. Memang dari sekian garis keturunan dari Adam, Henok orang yang paling muda dipanggil Tuhan. Yang lainnya ada 900, yang lainnya ada yang 800, yang lainnya ada 700 tahun hidup. Tetapi Henok termasuk singkat. Di zaman itu hanya 365 tahun. Tetapi yang luar biasanya adalah Henok bergaul karib dengan Tuhan selama 300 tahun. Dalam sebuah keintiman dengan Tuhan. Setelah sekian banyak generasi yang tidak mencari Tuhan, maka ada satu generasi yang bernama Henok. Dia bergaul karib dengan Tuhan sehingga Alkitab memberikan catatan dialah satu-satunya manusia yang tidak mengalami kematian. Sehingga Allah mengangkat Henok dalam wujud yang sama seperti saya dan saudara. Dalam bentuk fisik dia diangkat. Selanjutnya setelah dari Henok tidak ditemukan lagi ada orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Sampai Allah menemukan satu pribadi yang bernama Nuh. Seorang yang bernama Nuh, akhirnya Nuh dengan 3 orang anaknya, 3 orang mantunya dengan istri dan dia yang masuk ke dalam bahtera. Dan dia membawa seluruh binatang-binatang, beberapa binatang itu ditaruh di dalam bahtera itu. Apa saudara tujuannya? Ada sebuah keselamatan. Dengan kata lain, Allah sangat fokus tentang kelangsungan hidup manusia. Allah memberikan prioritas. Allah sekalipun dengan amarah Tuhan, sekalipun Allah kecewa, sakit, marah, saudara, karena perlakuan manusia, tetapi selalu Allah menyediakan satu jalan keluar. Allah selalu memberikan solusi sehingga dipilihnya seorang yang bernama Nuh. Yang pada akhirnya Nuh melakukan, saya berkesan sekali, saya terkesan sekali dengan kalimat begini saudara. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan.
Kalimatnya enak saudara. Nuh melakukan tepat seperti dia nggak ada cara lain. Dia nggak pakai cara-cara lain. Seperti yang Tuhan tetapkan. Ini nggak ada. Nggak kurang, nggak tambah. Dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Sehingga akhirnya keluarga inilah yang selamat saudara. Ada mandat lagi yang Allah percayakan untuk sebuah keselamatan, kelangsungan bumi ini. Maka engkau harus menyampaikan berita keselamatan. Tapi sangat disayangkan, berita keselamatan disampaikan oleh Nuh. Tetapi apa yang terjadi saudara? Manusia tidak mendengarkan. Sehingga akhirnya hanya Nuh dan istri dan anak dan mantunya yang selamat. Dan beberapa binatang yang akhirnya masuk. Dan kemusnahan terjadi. Setelah dari zaman Nuh kembali saudara. Apa yang terjadi? Tidak ditemukan ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Sampai muncul generasi yang bernama Abraham. Dari sekian banyak Abraham akhirnya muncul satu generasi yang Tuhan persiapkan. Yaitu Musa. Yang pertama Allah memberikan mandat kepercayaan kepada Adam dan Hawa. Untuk kelangsungan hidup manusia di alam semesta ini. Tetapi gagal. Maka Allah mulai memfokuskan kepada satu keluarga yang bernama Nuh. Tetapi tidak cukup dengan keluarga. Allah mau kembalikan lagi. Yaitu tidak hanya satu keluarga. Tetapi Allah mau menyelamatkan sebuah bangsa. Lewat siapa saudara? Lewat Musa. Keluaran pasal yang ketiga dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Allah punya rancangan yang besar untuk keberadaan hidup manusia, tapi manusia itu gagal. Dan semakin hari semakin hancur. Seperti iblis menghancurkan satu keluarga, Adam dan Hawa, sehingga terjadi pembunuhan antara Kain dan Habel. Baru setelah itu kehidupan manusia semakin hari semakin hancur. Di mana iblis menghancurkan satu keluarga, Allah memulai lagi ada satu keluarga dengan sebuah rancangan yang baru yang bernama Nuh. Dari Nuh itulah mulai ada sebuah rancangan yang jauh lebih besar, yaitu sebuah bangsa. Dari sebuah keluarga, sebuah bangsa yang Allah ingin bebaskan. Lahirlah seorang yang bernama Musa. Dan saudara bisa bayangkan seorang yang bernama Musa. Allah memanggil Musa bukan pada saat dia berpakaian berbaju zirah, dengan ketopong, dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, dengan pasukan ribuan. Tidak, saudaraku. Tetapi Allah memanggil Musa ketika dia dengan kesederhanaan. Dan Allah memanggil dia bukan pada saat Musa berada di istana. Justru Allah menemukan Musa ketika dia ada di tanah Midian. Di tanah yang gersang, di tempat yang sukar, di tempat yang mengerikan, di tempat tangisan. Allah memanggil Musa dan Allah menampakkan diri dalam bentuk semak belukar yang berapi. Sehingga ketika Musa menghadap, Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kau pijakan adalah tanah yang kudus. Lantas mulai hari itu Tuhan bilang, Musa, bawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Karena mereka sudah terlalu lama diperbudak selama 430 tahun. Mereka tinggal di tanah Goshen. Dan waktunya untuk mereka keluar dari Mesir. Tujuannya apa saudara? Hanya ada satu tujuan untuk bangsa Israel keluar dari Mesir. Tujuannya apa? Alkitab menuliskan supaya mereka beribadah kepada Allah. Sekali lagi. Allah menjadikan manusia, Adam dan Hawa, supaya manusia ini memuliakan Allah. Tapi mengalami kegagalan, sampai sebuah kehancuran, Allah memilih
Seorang yang bernama Nuh. Dengan Nuh itu supaya lewat keluarga Nuh ada kesaksian keselamatan untuk manusia. Tetapi hanya Nuh yang diselamatkan. Selebihnya semua manusia binasa karena air bah. Setelah itu bergeser untuk sebuah keselamatan bangsa yang besar. Dari keluarga Allah mulai bergerak untuk sebuah bangsa yang besar. Allah memilih orang yang paling sederhana yang bernama Musa dengan pakaian gembala, dengan pakaian seorang hamba, dan dengan sepotong kayu yang usang. Ketika Allah memanggil dia, dibilang, Musa pimpin bangsa Israel ini untuk keluar supaya mereka bisa beribadah. Lantas Musa berkata begini, saudara, aku gak cakap berkata-kata, aku petah lidah. Dalam bahasa sekarang, aku ini gagap Tuhan, gak bisa ngomong. Aku ini udah gak bisa lagi mengayunkan pedang. Aku gak bisa lagi mengangkat lembing. Aku tidak lagi bisa berpakaian baju zirah. Aku tidak lagi memiliki strategi bagaimana caranya berperang. Karena itu 40 tahun yang lalu. Setelah aku tinggalkan, sekarang aku ada di tanah Midian. Selama 40 tahun. Aku kehilangan keahlian sebagai seorang prajurit yang gagah perkasa. Aku tidak lagi bisa mengayunkan pedang. Aku tidak bisa lagi mempergunakan lembing. Aku hanya sebagai seorang gembala yang sederhana dengan sepotong kayu. Dan aku menggembalakan ternak daripada mertuaku. Tapi dalam kesederhanaan itulah Tuhan memilih seorang yang bernama Musa. Tuhan gak lihat seberapa sederhananya hidup saya dan saudara. Tuhan gak lihat seberapa banyaknya kekurangan kelemahan. Tapi kalau Tuhan yang memanggil, dia pasti memperlengkapinya, saudara. Tuhan gak sekedar memanggil, tapi Tuhan akan selalu memperlengkapi. Yang menjadi kelemahan kita, justru itu menjadi kekuatan untuk Allah berkarya di dalamnya. Tuhan bilang, aku memanggilmu. Musa bilang, gak bisa. Tuhan bilang, apa yang ada di dalam genggaman tanganmu? Sepotong kayu usang. Lepaskan tongkat itu. Dan dia berubah menjadi ular. Pegang kembali. Dan akhirnya kembali seperti tongkat lagi. Dan dengan tongkat itu saudara tahu, Musa bisa membelah laut Kolsum. Dengan tongkat itu ketika Musa mengangkat tangan, maka ada angin timur. East wind yang membelah laut Teberau. Dan sejak hari itu Musa memimpin bangsa Israel. 2,8 juta orang dipimpin oleh karena sepotong kayu yang usang. Tetapi saya mau bilang, keselamatan itu sekarang diberikan buat saya dan saudara. Kalau Tuhan memilih Adam dan Hawa untuk sebuah keselamatan, mengalami kegagalan, saudara. Bukan rancangan Allahnya yang gagal, tapi manusianya yang gagal. Allah memilih Nuh untuk kelangsungan hidup manusia. Allah memilih Musa untuk keselamatan sebuah bangsa Israel. Tapi hari ini Allah memilih saya dan saudara untuk keselamatan bangsa-bangsa. Allah memilih kita untuk keselamatan keluarga kita. Allah memilih kita untuk keselamatan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan sekarang Tuhan berikan buat saya dan saudara sebuah mandat, sebuah tanggung jawab. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dari ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Garis bawahi saudara. Dan ketahuilah, apa saudara? Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekarang saya mau balik saudara. Saudara mau alami penyertaan Tuhan? Lakukan pemberitaan kabar baik. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tapi sebaliknya saudara, kalau dia tidak menceritakan kebaikan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Tuhan tidak menyertai Anda. Betul ya kalimatnya gitu kan? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kenapa Allah menyertai? Karena kita melakukan perintah Tuhan. Allah tidak hanya menyuruh saya dan saudara untuk menyampaikan kabar baik, tapi dikatakan aku menyertai. Dalam Injil Lukas dikatakan aku akan melakukan tanda-tanda heran. Apa
saja yang kau perbuat, dibuat Allah berhasil. Ada penyertaan Tuhan. Dan hari-hari ini gereja, saya dan saudara memiliki sebuah tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan mandat ilahi. Seperti Allah percayakan kepada Adam dan Hawa, seperti Allah percayakan kepada Nuh, seperti Allah percayakan kepada Musa. Maka hari ini Allah percayakan buat saya dan saudara untuk menceritakan tentang keselamatan itu, saudara. Di luar sana ada jutaan orang yang belum mendengar kabar baik, saudara. Dan saya mau garis bawahi, jangan pernah ada penghakiman ketika saudara menyampaikan kabar baik. Sejahat apapun orang yang pernah kau jumpai, katakan Yesus mengasihimu. Karena di dalam Yesus nggak ada penghakiman, saudara. Di dalam Yesus tidak ada penghakiman. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Tidak ada penghakiman di dalam Yesus. Kalaupun ada penghakiman, bukan untuk saya dan saudara. Tapi penghakiman itu untuk pembagian seberapa besar mahkota yang saya dan saudara terima. Di dalam Yesus tidak untuk menghakimi dan menghukum saudara. Tetapi anugerah Tuhan yang selalu menyelamatkan. Ini yang Tuhan mau bagikan hari-hari ini. Menjelang kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Mandat kepercayaan itu diberikan saya dan saudara. Kesaksian saudara itu yang Tuhan tunggu hari-hari ini. Saudara yang sudah menerima keselamatan. Saudara yang sudah menerima kebaikan. Saudara yang sudah menerima anugerah. Pak Mazmur menuliskan, dengan apa ku balas kebaikan Tuhan? Selain dengan mengangkat piala keselamatan. Artinya saudara menceritakan tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Dan setiap kali kesaksian saudara akan selalu membawa perubahan. Setiap saudara bersaksi tentang kebaikan Tuhan, Alkitab katakan siapa yang menggemakan, dia yang akan menikmati dari setiap apa yang diungkapkannya. Kalau saya dan saudara mengungkapkan tentang kebaikan Tuhan, maka kebaikan Tuhan akan menjadi bagian kita, saudara. Dan ini tanggung jawab sebagai bentuk respon kita. Berterima kasih. Saya dan saudara yang tadinya hidup gelap dosa, segelap apapun kejahatan yang saudara lakukan. Anugerah Tuhan membebaskan saya dan saudara. Dan kita mendapatkan predikat menjadi anak-anak Tuhan. Ketika saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan, kita berhak menerima pemeliharaan. Kita berhak menerima pembelaan. Kita berhak menerima warisan. Kita berhak juga memperoleh didikan dari Tuhan. Sebagai seorang anak kita memperoleh bagian hak sebagai anak, warisan sorga. Pemeliharaan, pertolongannya, pembelaannya, perlindungannya. Tapi juga kita berhak memperoleh yang namanya didikan. Terjemahan yang lain kata didikan, disciple adalah disiplinkan. Kalau ada yang salah, Tuhan ajar kita. Lurus. Kalau ada yang kurang, Tuhan didik kita supaya kita lurus. Kenapa? Target Tuhan kita menjadi seperti Dia. Karena tujuan saya dan saudara dikembalikan lagi. Seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa sebelum dia jatuh di dalam dosa. Demikian juga target daripada Tuhan untuk kembalikan kita. Seperti ketika Adam dan Hawa tidak bercacat celah. Demikian keberadaan hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita mampu menaklukkan hari-hari ini. Seringkali kita ditaklukkan karena situasi keadaan. Kita ditaklukkan dengan masalah kita. Seringkali kita kalah sebelum berperang, saudara. Padahal di dalam diri kita ada potensi Allah. Padahal di dalam diri kita ada tubuh dan darah Yesus yang mengalir. Itu sebabnya di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Yang bukan hanya sekedar sebuah simbolis. Benar-benar tubuh dan darahnya. Supaya apa? Tubuh dan darahnya ini mengalir di dalam setiap tubuh dan darah kita mengalir. Supaya apa? Mengembalikan potensi ilahi yang ada di dalam diri kita. Lantas kita diberkati dalam pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara. Tidak hanya supaya puas kita berbahasa roh, enggak saudara. Tapi Roh Kudus memberikan kemampuan buat saya dan saudara. Tatkala saya dan saudara enggak mampu lagi berdoa, Roh Kudus menyampaikan dia sebagai syafaat.
Ketika saudara dalam kesedihan, Roh Kudus hadir memberikan penghiburan. Ketika saudara lemah, Roh Kudus hadir memberikan kekuatan. Ketika saudara tertutup jalan dan gelap, Roh Kudus menuntun buat saya dan saudara menemukan jalan keluar. Kelengkapan pribadi Allah diberikan kepada saya dan saudara sebagai manusia. Itulah esensi keberadaan manusia. Sehingga kita gak bisa mempersalahkan. Tidak ada alasan untuk kita mempersalahkan situasi yang kita alami. Tidak ada alasan untuk kita mempersalahkan penderitaan, keadaan yang kita alami. Gak ada alasan itu saudara. Kalau saudara dan saya diizinkan ngalamin penderitaan, jangan larut dengan penderitaan, tapi kita mau berkata, di balik setiap penderitaan yang saya alami, ada kemuliaan yang Tuhan berikan buat saya. Kalau Tuhan izinkan kita sendiri, bukan berarti sahabat, saudara-saudara itu orang yang jahat meninggalkan kita. Enggak, memang Tuhan singkirkan orang-orang itu semua. Supaya Tuhan mau bilang, aku menjadi sahabat terbaik untuk hidupmu. Kalau kita dalam keramaian ini seringkali kita lupa hadirnya Tuhan. Kalau kita lagi senang-senang seringkali kita lupa kalau berkat yang saya dan saudara terima itu datangnya dari Tuhan. Kita merasa ini hasil kerja keras, enggak salah saudara bekerja keras. Tapi jangan lupa apa yang saudara raih itu pun datangnya dari Tuhan. Di balik dari setiap ujian demi ujian yang saudara alami, tantangan yang saudara alami, Tuhan ingin menyatakan rancangannya. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kehidupan yang sesungguhnya. Karena hidup kita bukan hanya menjalani selama kita ada di dalam dunia ini saudara. Tapi ada rancangan yang jauh lebih indah, yaitu sorga yang mulia. Target kita kan bukan berapa banyak apartemen yang kita miliki. Target kita bukan berapa banyak mobil yang kita miliki. Target kita bukan berapa banyak saldo yang kita miliki. Target kita adalah sorga. Di sorga. Sorga yang Tuhan janjikan. Sehingga kalau saudara ngalamin penderitaan hari-hari ini, kesusahan hidup, jangan langsung, waduh dosa saya. Betul, dosa itu memberikan dampak penderitaan. Betul, dosa itu memberikan dampak kesusahan. Betul, dosa memberikan dampak kita jauh dari Tuhan. Tapi jangan larut dengan itu saudara. Tunggu saya jadi orang kudus baru saya datang sama Tuhan. Justru karena kita berdosa kita datang sama Tuhan supaya kita disucikan. Justru karena kita ngalamin penderitaan kita datang sama Tuhan. Kalau sudah diberkati semakin dekat dengan Tuhan, semakin dilipat gandakan saudara. Apa yang hilang di waktu-waktu lalu, Tuhan bilang aku akan gantikan. Yang dimakan oleh belalang pelapang rib, aku akan kugantikan. Berlipat-lipat kali ganda saudara. Dilipat gandakan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan tidak ada pernah kata kehilangan. Tetapi di dalam Tuhan adalah dilipat gandakan saudara. Berapa tahun lalu mungkin saudara kehilangan pekerjaan. Kehilangan bisnis saudara. Saudara larut susah. Kok begini hidup? Datang sama Tuhan, izinkan dia melipat gandakan dari apa yang saudara miliki. Karena salah satu karya Roh Kudus adalah dia mereproduksi. Salah satu gelar daripada Roh Kudus adalah dia mereproduksi di dalam diri kita. Dia melipat gandakan. Dari banyaknya keterbatasan kita menyerah sama Tuhan. Dan dia melipat gandakan. Sampai pada akhirnya saudara melihat yang saudara belum pernah lihat di waktu-waktu lalu. Maka engkau akan berkata, God is good. Kadang-kadang mulut kita langsung hanya bilang, Tuhan kau baik. Enggak ada cukup kalimat yang indah yang bisa kita utarakan sama Tuhan ketika kita ngalamin kebaikan Tuhan. Seringkali hanya dalam linangan air mata kita berkata, Tuhan baik. Entah saudara saat di mobil, entah ketika saudara sedang diperhadapkan sebuah hidangan. Bahkan ketika engkau sedang terbaring di kamarmu, di tempat tidurmu. Dan engkau membayangkan engkau ada oleh karena anugerah Tuhan. Engkau ada hari ini pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan sampai hari ini. Kenapa? Karena rancangan Tuhan yang indah untuk saya dan saudara. Kalaupun engkau ngalamin penderitaan seberat apapun, ketahuilah Allah tidak memiliki rancangan terburuk atas hidupmu. Tapi Allah punya rancangan yang terbaik atas hidupmu.
Di balik penderitaan supaya engkau mengenal siapa Yesus. Di balik dari setiap penderitaan engkau melihat perbuatan tangan Tuhan. Supaya engkau enggak hanya bilang, oh karena si A, si B, si C. Enggak. Tapi engkau akan berkata itu karena Tuhan. Dan ketika engkau lemah, dia hadir memberikan kekuatan buat kita. Dialah Yesus, Sang Bapa kita. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang enggak pernah menolak kita. Sejahat apapun, semerah apapun dosa kita, dia bilang. Kalau bahasa konyol saya suka ngomong begini, come to Papa. Datang sama Tuhan. Datang ngomong sebebas engkau ngomong. Enggak butuh kalimat-kalimat subjek, predikat, objek, susunan kalimat-kalimat yang indah. Datang sesederhana. Seperti Tuhan memanggil Musa dalam kesederhanaan. Musa datang dengan kesederhanaan. Tapi hatinya hancur di hadapan Tuhan. Karena apa? Hati yang hancur Tuhan bilang, tidak kau pandang hina. Tapi hati yang hancur, broken heart. Justru di sana Allah dekat kepada mereka yang hancur hati. Di balik dari semuanya itu, Tuhan bilang, aku ada untukmu. Dan aku akan berbuat seperti yang kau inginkan. I will do. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Jangan pernah mau larut karena penderitaan yang saudara alami. Kesusahan yang saudara alami. Tapi kita mau kembalikan potensi yang ada di dalam diri kita. Ada Tuhan bersama denganku. Aku akan mampu menghadapi setiap masalah. Dan aku akan ceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Jangan berhenti untuk bersaksi. Hari ini saya bagikan hati misi. Supaya saudara menjadi pribadi-pribadi yang menceritakan kebaikan Tuhan. Seperti yang Tuhan sudah lakukan buat saudara dan saya. Mari ceritakan juga kepada saudara-saudara kita. Yang mungkin hari-hari ini sedang dalam pergumulan. Yang mungkin hari-hari ini sedang dalam permasalahan hidup. Tapi ketika engkau berkata ada Yesus. Maka saudara sudah memberikan jalan keluar buat mereka. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jangan berhenti untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati saudara untuk kita nikmati perjamuan asa yang kudus pada pagi hari ini. Bukan menjadi sebuah kebiasaan dari sebuah organisasi gereja ataupun dari lembaga-lembaga kerohanian. Tetapi ini menjadi sebuah pengalaman. Perjamuan adalah satu pengalaman antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan Allah. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan Tentangku tak terselami bagiku. sungguh indah besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
terselami bagiku. Sungguh indah. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Meteraikan, sucikan, kuduskan, urapi kami, setiap pelayan-pelayan-Mu. Sehingga ketika kami mengangkat tubuh dan darah-Mu dan membagikan kepada jemaat, setiap kami yang menikmatinya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Ada kuasa atas tubuh dan darah-Mu itu. Meteraikan ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Siaplah kami untuk menikmatinya dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, pengorbanan bagiku. Dimengerti besar, sungguh indah Kau pikirkan, tak terselami bagiku. Sungguh, iya sama-sama jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Pengorbanan Yesus sebagai bentuk cintanya kepada saya dan saudara. Di hadapan Yesus tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada satu kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Dia sumber pengampunan. Di dalam hati dan pikiran Yesus tidak ada penghakiman untuk saya dan saudara. Karena hidup saya dan saudara terlalu indah. Hidup saya dan saudara ditaruhnya di dalam relung hatinya. Ditaruhnya di dalam genggaman tangannya. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
kita makan dengan iman. Ambil cawan, jangan sampai tumpah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman. Indah pengorbananmu. Yuk mari angkat kedua tangan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya thank you sama Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih untuk setiap pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Sungguh indah tataku, lalu bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu terhadap kami semua, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, khusus di Bethesda Ministry ini, Bapak. Bapak, terima kasih buat darah yang tertumpah, yang harusnya kami tidak bisa layak menerimanya, Tuhan, tapi Engkau layakkan kami, Bapak. Tapi kami yakin percaya dengan apa yang telah Engkau perkatakan melalui Kak Elisa, Tuhan, firman-Mu yang hidup, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Biar apa yang nanti Tuhan setelah keluar dari tempat ini, kami yakin percaya Tuhan, kami bisa menjadi Yesus kecil Tuhan yang ada dalam kita Tuhan. Biar orang lain merasakan apa Tuhan yang telah terjadi di dalam tempat ini Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi Bapa. Sehingga bukan hanya mendapatkan berkat daripadamu, tapi kami siap Tuhan untuk menjadi berkat di luar sana Bapa. Bahwa ibadah yang sejati akhirnya kami paham Tuhan. Bukan bagaimana kami berkumpul di tempat ini, bukan Tuhan. Tapi bagaimana pada saat kami melangkah keluar, ada cahaya Kristus terpancar di dalam kami Bapa. Bukan saja kami bisa menjadi berkat, tapi menjadi terang Tuhan, menjadi garam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai kami Roh Kudus, biar apapun nanti Tuhan yang akan kami perbuat Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami jika ada itu misi pribadi kami, semua kami serahkan ke dalam visi Tuhan yang sungguh luar biasa.
keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, segala sesuatunya kami kerjakan sama seperti untuk Tuhan. Bapa terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin, haleluya. Silakan duduk semuanya. Noel silakan buat berita sepekan. Oh iya, sorry minta maaf. Kita berdoa lagi untuk persembahan kita. Bapak mungkin ini bukan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Engkau. Tapi tubuh, jiwa, roh kami serahkan ke dalam Engkau Tuhan. Biar apa yang nanti kami persembahan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan membangun kerajaan Allah yang ada di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Sambil kita memberi persembahan, kita akan pujian. Sama-sama katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud Dia. Boleh sama-sama kita katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oke, haleluya. Ya, saatnya berita sepekan, silakan Noel. Oleh karena anugerahnya kami ada untuk menyatakan kuasanya. Menjadi dewasa, terima tugas mulia, dipercaya, dimampukan oleh Tuhan. Bersama Yayasan Bethesda, mari kerjakan keselamatan, beritakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Ini bukan pilihan, tapi ini panggilan, bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Kami peduli pada setiap jiwa, siap mengajarkan kebenaran firman-Nya. Jalan di Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan, kemarin udah selesai buat kemana kita? Lapas kelas 1 Tangerang. Terima kasih buat tim yang sudah melayani, ada Ibu Feby, Ibu Kelly. Urapannya luar biasa.
Banyak yang bertobat. Ada Siane. Jadi tim dari yayasan ya, tim inti yayasan kemarin mereka melayani semua. Jadi kumpul ada bu ketua, ada sekretaris, lengkap gitu loh. Sama tim musik aja. Karena masih terbatas jadi kita belum bisa semua. Di sana kemarin kita minta tolong akhirnya dikasih. Tirsa udah follow up dapat 13. Masuk harusnya kan cuma boleh 7 ya 8. Nah akhirnya boleh 13. Oke besok kita ada jangan lupa doa pagi Selasa sampai Jumat. Jangan lupa ikut yang ada di grup apalagi. Abi doa pagi. Baru pemuritan hari Selasa. Hari Selasa dan juga hari Jumat jangan lupa. Adik saya soalnya jangan sampai nggak hadir. Sisil Edu udah mulai hadir. Sisil apalagi. Nah belum Dinda udah luar biasa udah hadir. Meskipun sebelumnya WhatsApp ya Din ya. Tenang kok yang penting baca Alkitab aja. Kita sama-sama ya semuanya. Besok kita pelayanan ke Lapas Anak Wanita hari Senin karena masih kuota, akhirnya masih terbatas juga. Tapi kita lagi usahakan buat Desember biar kita bisa masuk sama-sama. Kalau Natal biasanya bisa banyak ya. Nanti kita usahakan karena surat kita udah kita sebar bulan ini. Surat buat MOU pelayanannya kemarin udah masuk Lapas Tangerang Baru. Jadi ada berapa set? Ada 3 set semuanya ya. Surat dari yayasan. Jadi Lapas Tangerang Baru sudah, besok kita bawa ke Lapas Anak Wanita. Puji Tuhan jadi total semua kita udah 8 ya sekarang. 7 penjara, ada tambahan 2 dari Serang dan Salemba. Jadi siap-siap semuanya. Jadi tim kemarin kita mesti kuat di fellowship kita harus kuat buat bangun hubungan semuanya. Dan juga kita ada nonton bareng lagi. Tanggal 15 semuanya. Yang mendaftar silakan mendaftar, khusus yang mendaftar dari sini jadi panitia, volunteer, wajib yang ada di tempat ini nih. Saya daftar, nah itu siap-siap kerja juga, kita sama-sama. Oke, nanti kita ambil teman-teman kita, adik-adik kita dari Panti Asuhan Pintu Elok seperti biasa. Nanti tim yang akomodasiin, yang tim mobil yang seperti kemarin nanti kita meeting dulu. Baru kita bawa ke Bintaro. Sekarang di Bintaro nggak di teras kota, jam 7 malam rencana. Ya Bu Ketua ya, jam 7 malam rencana. Hari Jumat itu ya. Tanggal 15. Iya minggu depan, 2 minggunya. Ini hari Jumat minggu depannya lagi, 17 iya berangkat. Nanti itu di berita sepekan hari Minggu. Haleluya. Oke itu aja dari saya, terima kasih semuanya. Ya tanggal 9 ada donor darah ya, yang bisa hadir silakan hadir di Villa Dago. Ya di daerah Villa Dago. Jam pagi, silakan Bu Ketua. Ini udah bawa buku nih panjang ya. Panjang ya. Udah bawa catatan dia. Buru lupa soalnya. Oke, shalom. Sebenarnya dari minggu lalu saya mau sharing. Cuman Pak Waket lupa manggil. Tapi nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan ternyata khotbah hari ini yang saya mau sharing. Jadi ini konfirmasi KL. Cuman mau ngasih tahu artinya 2 minggu ini saya mengalami pengalaman baru. Dan cuman bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Jadi perjalanan Bethesda, aduh ini mirip banget yang tadi KL bilang. Dari bagaimana, emang rancangan Tuhan gak pernah gagal. Ya Bethesda sudah berjalan tertati-tati, berdarah-darah kalau saya bilangnya, ikut gak gampang tapi ya memang rancangan Tuhan gak pernah gagal. Kita dikembalikan lagi ke panggilan Bethesda, yaitu visi amanat agung, misi. Yang 2 minggu ini saya mau sharing adalah pengalaman demi pengalaman Tuhan beri gitu kan. Pengalaman ya mungkin ada teman-teman yang sudah tahu bahwa setelah kita beberapa kali mengalami
goncangan, tapi goncangan itu memang kolam Bethesda harus ngalamin goncangan. Tapi goncangan itu terus membuat kita, ya tadi kata KL, Tuhan gak pernah menghakimi, Tuhan gak pernah menolak kita, Tuhan gak pernah gak pernah membuang kita. Ya, jadi jangan pernah takut. Yuk teman-teman lebih serius lagi, saya juga terus terang masih banyak yang harus didetoks. Ya, karakter-karakter yang memang harus kita detoks pelan-pelan. Pengalaman kemarin adalah kita dengan bulan Maret dipertemukan dengan KL. Ternyata memang setelah goncangan, Tuhan kasih lagi. Dipertemukan dengan hambanya KL. Dengan visi yang sama, passion yang sama. Ternyata dimulai dari Nikah Merdeka ya. Terus terang aja saya dikasih kesempatan awalnya iseng gitu loh. Bu Wali Arabulista membuat, ini mungkin jangan jangan di record. Awalnya buat. Oke, siapa yang setuju bulan depan nanti Bu Ketua harus ada waktu khusus buat Bu Ketua. Jadi di minggu kedua mungkin nanti Bu Ketua isi ya. Jadi bisa sharing firman, sharing kesaksian buat kita semua. Jadi nggak keputus-putus. Jadi pure satu bagian semua apa yang ingin Bu Ketua sampaikan. Karena biar bagaimanapun dari beliaulah ini ada, Bethesda ini ada. Ya, biar nggak bingung yang di belakang yang baru kemarin kita baptis. Teman-teman begini ya, pelayanan Bethesda itu poinnya ada 2, saya sedikit aja. Yang pertama itu pelayanan penjara, yang kedua itu pelayanan Kedade Mayot. Seperti Kak Elis, Mbak Yani, itu keluarga kita. Kalau dalam Alkitab itu ada yang namanya Ismail, itu kakak beda ibu kita. Ya, pada saat itu Ismail tuh diusir oleh Abraham ceritanya. Pada saat diusir oleh Abraham cuma dikasih apa? 1 botol air. Dia sama ibunya diusir ke gurun pasir. Nah, fungsi kita, keluarga itu, kita siapa yang gak mau kepahitan di situ? Siapa yang ada yang gak kepahitan gitu? Sebagai istri dan bawa anak diusir sama suaminya ke gurun pasir. Kepahitan itu ada. Makanya betapa keselnya sama Abraham sama bapaknya. Gitu ya. Makanya di sini fungsi Bethesda salah satunya itu. Kita bawa Ismail, kita rangkul baru ngobrol nih bareng-bareng. Ismail, maafin ya bapak lu, maafin ya bapak kita. Kita ini kakak beradik, yuk kita sama-sama samperin bapak kita sama-sama belajar. Nah itu salah satu fungsi. Jadi kalau kita pernah belajar dari Pak Iksan bahwa bagaimana kita merangkul dengan kasih. Ya bukan dengan gontok-gontokan dan lain-lain. Nah itulah salah satu pelayanan Bethesda yang tadi kata Bu Ketua. Ya mengenai Ismail, yaitu keluarga kita yang dari Muslim. Ya. Jadi fungsinya kayak ada Yola di sini, Mbak Yani ya semuanya ya. Jadi kita ini satu keluarga. Ya bagaimana Bapak Abraham ngajarin kita buat apa? Belajar Taurat, Zabur sama Injil. Semua itu ada di Alkitab ya. Makanya itu fungsinya doa pagi dari Selasa sampai Jumat. Yuk kita angkat pujian baru kita tutup dengan doa. KL nanti akan kasih doa berkat buat kita semua. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami.
dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oke, sebelum kita berdoa, nanti minggu depan saya lupa, nanti saya akan sharing. Jadi kalau bisa datang, nanti ada dasar-dasar pelayanan Bethesda, kita bisa belajar apa sih Bethesda itu. Nanti saya akan buka semuanya di minggu depan. Kalau bisa hadir, semuanya bisa hadir ya. Minggu depan saya akan sharing firman. Yuk kita berdoa. Bapak mengucap syukur padamu, terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu terhadap kami semua, tidak terkecuali di tempat ini Bapak. Kami memberkati Tuhan Kak Elisa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Bapak Engkau pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu Tuhan, bukan hanya sebagai hamba, murid dan juga anak-Mu Tuhan. Apapun yang dilakukan, diperbuatnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapak Engkau berkati Tuhan dengan berkat-berkat ilahi Tuhan, kekayaan serta kemuliaan Tuhan, seturut dengan yang Kau miliki di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Anak, cucu, semua Tuhan pelihara. Istri Kak Agnes Tuhan Kau pelihara Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati Tuhan Kak Elisa beserta semua keluarganya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih buat persekutuan Unity pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, yang Kau percayakan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada yang kebetulan Tuhan kami bisa duduk di tempat ini Tuhan. Semua karena pilihan Tuhan. Bagaimana ini pilihan kami ingin bersekutu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan juga keluarga Bethesda yang masih ada di rumah dan dimanapun Bapak. Kami mengirimkan berkat buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai Tuhan. Bapak terima kasih buat Yayasan Bethesda bagaimana sampai sekarang masih bisa Engkau percayakan Tuhan. Kita tidak berbicara mengenai program, tapi hati Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bagaimana kami harus bisa menjalankan misi amanat agung-Mu terhadap kami semua. Seperti tadi Kak Elisa telah membuka di Matius 28 ayat 20 bahwa Engkau tetap menyertai. Menyertai sini kami paham Tuhan bahwa Engkau ada di setiap sisi kehidupan kami. Engkau ada di depan kami, Engkau ada di dalam kami Tuhan. Engkau ada di dalam setiap pikiran kami, kehendak kami, perasaan kami Tuhan. Bapak terima kasih untuk itu Tuhan. Bagaimana kami harus bisa membagi hidup untuk semua orang Tuhan. Bukan hanya orang yang baik terhadap kami, tidak Tuhan. Tapi bagaimana kami bisa membagi hidup untuk siapapun Tuhan yang kami kenal Tuhan. Sekalipun dia jahat terhadap kami Tuhan. Bapak ajari kami selalu. Kami tidak kuat, tidak sanggup untuk melakukan itu. Tapi kami paham jika kami mengandalkan Engkau, kekuatan itu ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Hikmat itu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kebijaksanaan itu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bapak ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Bapak sertai setiap program yang ada Tuhan. Khususnya nanti tanggal 15 Tuhan. Sertai Tuhan anak-anak-Mu yang ada di Panti Asuhan Pintu Elok Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak kebijaksanaan Tuhan ada di atas mereka Tuhan. Berikan kekuatan apapun Tuhan yang mereka butuhkan di dalam kehidupan ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak kami siap menjalankan kehidupan kami berikut. Kami siap Tuhan menjadi berkat buat sesama Tuhan. Sebelum itu Tuhan kami siap menerima berkat yang datangnya daripada-Mu melalui hamba-Mu Kak Elisa. Silakan Kak Elisa. Semuanya bisa bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kedangkan kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, pulanglah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Putra yang tunggal, penghibur penghantar kekuatan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga.
Yesus Tuhan memberkati Yesus kita. memberkati. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama teduh sejenak. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Sekali lagi selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.